Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Yusuf Sukarna Purwa SPD, CGP Angkatan 11, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sebagai fasilitator itu Bapak Nana Suryana MPD, pengajar praktik Ibu Lina Sri Mulyati SPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dalam rancangan tindakan aksi nyata itu judul modul 1.4 budaya positif, nama peserta yaitu Yusuf Sukarna Purwa SPD. Dalam rancangan tindakan aksi nyata ini, latar belakangnya yang pertama itu sekolah atau satuan pendidik seringkali dipersepsikan sebagai tempat mengasah kecerdasan kognitif semata, padahal di dalam diri seorang murid terdapat 3 daya yang harus dikembangkan, yaitu cipta kognitif, rasa afektif, dan karsa konatif. Tujuan dari aksi nyata di sini itu mewujudkan disiplin positif murid yang kemudian menjadi budaya positif, di mana murid senantiasa menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Tolak ukur. Peserta didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran tanpa tekanan secara berkelanjutan, baik di sekolah serta luar sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama, meminta dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di kelas atau di sekolah. Kedua, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yang dibuat dari nilai-nilai kebajikan universal yang dirumuskan dan diputuskan bersama untuk diterapkan dan dilaksanakan bersama. 3. Melakukan sosialisasi baik melalui media visual maupun media sosial sekolah agar diketahui seluruh warga sekolah. 4. Melakukan pengawasan terhadap pelanggaran keyakinan kelas atau sekolah yang sudah disepakati bersama. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi, apresiasi, dan tindak lanjut pelaksanaan keyakinan kelas atau sekolah. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru, murid, tenaga pendidik, komite sekolah, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir itu lembar observasi dan penilaian diri. Setelah ini silakan untuk menyaksikan diseminasi budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sukarna Purwa dari SNPN Negeri 2 Cimindin, CGP Angkatan 11, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Di sini akan saya presentasikan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif SMPN Negeri 2 Cibimbing. Nah, di sini untuk pengimasan di sekolah saya khususnya di budaya positif. Tapi sebelum ke pemaparan, ini kita harus disepakati dulu untuk pengimasannya. Ini kesepakatan kelas sebelum dimulai untuk pemaparan materi. Ini ada kesepakatan kelas. Yang pertama, tidak boleh menelpon. Kedua, boleh ke toilet. Tiga, boleh minum. Empat, hadir tepat waktu. Lima, menghormati pendapat orang lain. Enam, aktif dalam diskusi. Ya, itu untuk kesepakatan kelas untuk pemaparan materi di sini untuk budaya positif. Silakan kalau ada yang ditambahkan atau dikurangi, silakan. Ada yang mau? Ya, silakan kalian. Untuk kesepakatan di dalam kelas saya kira ini cukup, sudah ada 6 poin. Setuju ya? Sepakat. Yang lain gimana? Sepakat. Ya, terima kasih. Berarti untuk kesepakatan hari ini berarti ada 6 poin. Semua kita aplaus dulu untuk semuanya. Oke. Selanjutnya ini udah kesepakatan kelas. Kita lanjut ke speaking. Ini sebelum pembelajaran duduk saja dulu, bermainnya gini. Mengikuti apa yang didengar ya. Peserta hanya perlu konsentrasi aja untuk melakukan sesuatu sesuai instruksi dari instruktur. Misalnya, instruktur memegang hidung, tetapi memegang telinga. Jadi sesuai yang dibilang oleh saya ya. Siap? Jadi kalau saya pegang hidung, berarti saya pegang hidung. Walaupun saya pegang telinga, jangan ikut. Jadi di sini butuh konsentrasi. Ya. Siap? Kita coba dulu ya. Dahi, bareng-bareng. Dahi. Sesuai dengan yang diutarakan. Dahi, hidung. Nah, itu tidak konsentrasi. Ya. Sekali lagi siap. Oke, sekali lagi kita coba. Saya katakan hidung. Dahi, hidung. Nah, ya, bagus. Makasih semuanya, Bapak. Ini udah speaking, berarti kita langsung ke materi ini dari budaya positif. Di sini, apa makna budaya positif dan apa contoh pendapat positif yang telah kita terapkan? Ini untuk budayanya. Di sini ini budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh tanggung jawab. Ya, jadi di sini budaya positif misalnya di sekolah kita, misalnya di SMP 2 Cibimbing, itu berpihak pada peserta didik. Contoh, misalkan kita udah budaya salam yang tiap hari dilaksanakannya pagi-pagi itu budaya salam dulu sebelum ke materi yang selanjutnya. Ini contoh misalkan yang salam. Terus yang selanjutnya juga ini ada perubahan paradigma. Ini perubahan paradigma apa nih? Sebelum ke perubahan paradigma di sini ada filosofi pendidikan. Ki Hajar Dewantara. Ini yang pertama bukan tabulasa. Apa tabulasa itu merasakan? Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nih, jadi semua peserta didik atau murid itu bakatnya sesuai dengan masing-masing atau unik. Yang ketiga, budi pekerti. Yang empat, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi ini yang poin keempat, kita harus menuntun selaku guru pendidik supaya anak-anak itu sesuai dengan bakatnya. Karena di sini bakatnya itu unik, bervariasi atau macam-macam bakatnya. Yang ketiga, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Yang keempat, yang selanjutnya pada alam dan pada zaman. Nah, yang lain ini semua berpihak pada anak. Nah, di sini untuk budaya positif kita itu intinya kepada peserta didik atau murid.
Kita lanjut ya, next. Ini filosofi pendidikan kejerawatan. Nah, ini perubahannya. Perubahan untuk paradigma. Ini untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini yang kedua, lajinya dikaitkan dengan disiplin kita itu seperti dengan kontrol dalam di sekolah. Dan hal ini kontrol dulu itu dalam menghadapi murid, ya. Ini perubahan paradigma. Kita naik dulu. Nah, ini ada perubahan teori kontrol, ada ilusi kontrol. Ini ada beberapa poin. Sebelum saya jelaskan atau saya bacakan, ada yang siap enggak untuk membacakan yang poin yang perubahan paradigma teori kontrol? Silakan. Ada yang mau bacakan? Ya, silakan Pak Dian. Perubahan paradigma teori kontrol, fungsi kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Besar dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, terima kasih untuk Pak Dian. Beri aplaus untuk Pak Dian. Ini sudah kenapa? Jadi untuk guru-guru teman sejawat, saya sudah di guru SMP Batu Tinggi. Ya, kita usahakan itu berfokus pada murid. Selanjutnya ini perubahan paradigma simulus respon di sini. Simulus respon di sini. Kita misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Ini teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangannya tentang orang itu tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ini teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi pada dasarnya perilaku kita yang dilaksanakan itu sesuai dengan ada tujuannya masing-masing. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi pada saat itu kita juga ditilai oleh orang lain. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol pada diri sendiri. Nah, baik, di kontrol itu orang lain bisa mengontrol kita yang sebagai kontrolnya yang ada utamanya. Yang ketiga yang saya coba, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir atau menang kalah atau model berpikir menang-menangan. Nah, di sini berarti intinya juara-juaraan atau menang-menangan. Kita next dulu ya. Sebelum pada sini makna disiplin. Nah, kita sudah mengenal disiplinnya waktu murid. Misalkan murid ada yang ngolah, tata tertib atau apa, itu kita selaku guru itu pasti mengadakan disiplin. Khususnya apa yang di BP itu. Pasti itu kedisiplinan di sekolah harus ditegakkan atau tertibnya. Nah, sebelum ke sana berarti kita harus ketahui apa itu disiplin. Nah, tadi udah katakan disiplin itu ada tata tertib, kata kuncinya. Atau teratur supaya siswa-siswa itu teratur, tertib, nyaman dan kepatuhan pada peraturan. Ini kata disiplin juga sering hubungkan dengan hukuman. Hukuman padahal itu berbeda dengan karena belajar. Dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi disiplin ini intinya jangan memberi hukuman. Ya, nanti ada segitiga instruksi apa yang harus kita lakukan untuk siswa yang melanggar. Kita next ya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapaikan murid yang merdeka, ini syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ini contohnya misalkan kita di gerbang, ya, kedisiplinan. Jadi misalkan siswa atau murid masuk jam 7, hanya gerbang itu silakan ditutup.
nanti ada kedisiplinan, tapi caranya gimana? Nanti kita ada poin-poinnya. Kita next ya. Ini teori motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi eksternal, berarti dari luar, motivasi eksternal dari luar, dan motivasi internal itu dari dalam. Nih yang eksternal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang eksternal. Yang kedua itu motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi seolah-olah kita mendidik atau mendapatkan kedisiplinan itu mendapat imbalan. Nah dari internalnya untuk menghargai diri sendiri dari dalam diri kita sendiri itu teori motivasi atau perilaku manusia. Nah ini untuk budaya positif. Lingkungan, ini ada lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Ini poin-poinnya. Jadi ada dari budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, sama peraturan kelas. Ya, kita next. Nah ini untuk keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda? Nah itu pertama pasti. Kalau kita mengendarai sepeda motor pasti harus ada helm. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 5S? Yang kemarin tadi, yang salam, senyum, sapa, salam, ya, S. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah ini dari poin-poin keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, kita coba yang contoh keyakinan membuat yang kelas nih. Silakan nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, boleh pakai itu yang pakai kertas berwarna, boleh di depan kita sama-sama membuat komitmen keyakinan kelas atau yang sesuainya silakan di inisiatif yang tadi untuk mendapatkan keyakinan kelas. Kita next. Nah, ini kita dihukum oleh penghargaan. Ini ada 5 poin. Pengaruh jangka pendek dan yang panjang, penghargaan pokok, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan rusak hubungan. Nah ini nanti yang poin. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Silakan tinggal isi. Nanti silakan yang mau menjawab acungan tangan. Isinya apa? Misalnya yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi. Silakan. Nanti silakan yang mau mengutarakan. Silakan. Coba kita tes ya. Silakan yang mau dulu. Nomor 1 mencatat 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Karena ada yang Pak Dio. Hukuman. Oke, berarti yang Pak Dio itu hukuman ya. Yang nomor 1 mencatat 100 kali. Yang kedua, silakan. Ada lagi yang kedua? Hukuman. Ya, yang kalian yang kedua hukuman. Boleh. Yang ketiga, nggak apa-apa. Nanti kita tes itu jawabannya apa. Silakan. Yang ketiga, murid di pusat hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ada di hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas. Teman yang tercoret, sudah coret, yang lagi konstruksi boleh. Ya, terus yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menggantikan konsekuensi boleh. Yang ketiga, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah atau tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, mereka tidak sepatu putih, aturannya hitam, dicopot sepatunya. Konsekuensi boleh. Lari meninggalkan pasien. Hukuman. 2 kali hukuman. Ya, kita coba dites ya. Benar nggak jawaban kita? Ya. Nah, silakan. Nanti kita bahas hukum
dengan konsekuensi hukuman konsekuensi. Ya. Tuh, jadi hukuman konsekuensi. Nah, kita lanjut. Ya, tadi jawabannya udah. Nah, ini yang tadi. Nanti Ibu Bapak silakan di sekolahnya atau di kelasnya masing-masing, ya. Berbeda hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang harus menyakitkan harus terjadi. Nah, hukuman apa itu berarti ya. Terus konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Terus apa lagi? Membuat anak sakit fisik. Nah, konsekuensinya merasa nyaman. Jadi yang tadi sakit itu masih siswa bisa melawan. Terus hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Hukuman paksaan, ya. Terus timbul tanggapan dan selanjutnya. Nah, ini yang terakhir hukumannya marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu tempoh. Ya, lanjut. Nih, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi nanti Ibu Bapak silakan di kelas ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama cinta kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, yang terakhir survival. Nih. Nah, ini ada cerita nih. Bapak Yusuf, guru kelas 9 SMP 2 Ciligin, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Pak Yusuf, apa yang akan Anda lakukan? Ya, jadi ada siswa menurut Pak Yusuf tidak membawa bekal. Pertama, kira-kira Pak Agus melakukan hal itu? Nah, ini jawabannya. Dalam konteks disiplin positif, Ibu Ani juga sedikit mencari tahu alasan Agus. Ya, dia mencari dulu alasannya Agus melakukan tindakan tersebut akan kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang itu yang membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Oh, berarti bertahan hidup supaya hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Dia harus diperhatikan. Ya, itu. Terus yang ketiga, apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti ini penguasaan, jadi raja di kelasnya. Di sekolah dia ditakuti, yang lainnya jadi unggul. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal, maka ini kebutuhan akan pilihan. Yang keempat, yang terakhir, yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng, berarti ini adalah kebutuhan kesenangan. Ya. Itu poin-poin dari kebutuhan. Ini 5 posisi kontrol. Ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Ini ada 5 posisi kontrol yang harus Ibu Bapak diperhatikan atau harus dikuasai. Ini yang terakhir. Nah, ini nanti ada proses-prosesnya nanti kita perhatikan. Ini apa itu artinya restitusi? Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, ya, untuk memperbaiki usaha mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat menurut bosan 2004. Nah, ini segitiga eksekutif. Nah, segitiga restitusi. Ini ada segitiganya. Berarti ini yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, sama menanyakan keyakinan. Ini ada contohnya nih. Saya ambil 2 kasus. Jadi nanti Bapak Ibu silakan kasusnya apa. Nih, contoh saya kelas 9. Nanti silakan penerapannya di penerapannya silakan ke siswa kelas. Satria ada siswa kelas 9 SMP dari ini.
pada suatu hari dia tidak masuk kelas pada pelajaran IPA. Ya. Dia masuk kelas ketika sudah pelajaran IPA selesai. Satria melanggar keyakinan, yaitu tidak tepat atau hadir tepat waktunya. Ini ada ceritanya, ada skenario-nya, tapi di sini ada videonya. Ya. Ini ada videonya, segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Hari ini berarti siapa yang tidak masuk? Satria. Mana Satria? Keluar. Ya, kalau gitu saya Bapak ucapkan nanti kalau Satria datang suruh ke ruang Bapak ya. Ya. Sekian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satria, kamu ditunggu Kak. Di ruangannya. Waduh, berarti ke ruangan aja ya kak. Ya. Assalamualaikum Pak. Gini Satria, alasan Bapak memanggil kamu di ruangan guru ya, karena tadi Satria sengaja tidak masuk jam pelajaran Bapak. Kalau boleh tahu kenapa kamu membolos Satria? Setahu Bapak kan kamu anak rajin dan jarang sekali membolos. Sebelum saya meminta maaf Pak, tadi waktu jam mata pelajaran Bapak saya izin ke toilet. Namun setelah ke toilet, saya pergi ke perpustakaan. Saya memutuskan tidak kembali ke kelas karena belum mengerjakan tugas Pak. Ya tidak apa-apa ya Satria, jika kamu mempersepakati kesalahan seperti itu. Tentu saja kamu memiliki alasannya. Kenapa alasannya Satria? 5 hari yang lalu, ayah saya dibawa ke rumah sakit Pak. Saya menjaga ayah bersama ipar saya. Ya. Setiap pagi saya pulang ke rumah dan langsung berangkat ke sekolah karena ipar saya harus bergerak dan menjaga ayah saya lagi. Jadi saya tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas. Oh iya, Bapak turut berartinya atas masa yang meminta kamu dan keluarga. Baiklah Satria, Bapak di sini tidak akan menyalahkan kamu karena kamu memang lagi ada masalah. Namun tindakan yang kamu lakukan dengan membolos ke perpustakaan itu tidak benar ya Satria ya. Bapak di sini ingin mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang Satria bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu sekolah belajar untuk masa depan kamu. Jika kamu membolos, tentu akan merugikan diri kamu sendiri. Dan benar nggak Satria? Oke, menurut kamu, apakah kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Satria? Tidak sesuai Pak. Karena saya tidak bertanggung jawab terhadap tugas saya. Saya tidak memaksimalkan batas akhir tugas dengan baik. Ya, oke, Satria. Apakah Satria bisa memperbaikinya kesalahannya, Satria? Iya Pak, saya bersedia memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan. Bapak sangat senang ya mendengarnya. Mari kita mengindahkan keyakinan kelasnya yang telah disepakati bersama waktu itu. Terus mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak ya, sesuai dengan batas waktu yang kita tentukan. Satria,
untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu sepakati. Gimana Pak Satria? Meminta maaf kepada Bapak dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tak hanya itu saja, saya akan segera mengerjakan tugas telah diberikan sejak seminggu yang lalu. Insya Allah kedepannya saya tidak akan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas lagi, Pak. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah Satria. Kamu mau belajar lagi dari kesalahannya ya. Semoga ayah kamu juga segera sembuh ya. Semoga kamu menjadi anak yang soleh. Ya, amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Sekarang Satria boleh meninggalkan ruangan. Ya, itu video. Nanti kita ada validasi ya. Di sini ada validasi. Nanti silakan Bapak Ibu validasinya dari kasus apa sebelum pertanyaan yang lain. Nah, di sini ada kata validasi. Validasi sini ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, sama menanyakan keyakinan. Ini ada skenario-nya. Silakan ini kasus 1. Silakan validasi, menstabilkan kata-kata yang mana? Gak apa-apa, silakan. Coba nanti kita yang benar yang mana? Tadi dari pertanyaan saya validasi bukan anaknya. Saya buat jawaban. Jadi menstabilkan, menanyakan keyakinan kelas. Silakan. Ya, ini ada apa skenario-nya? Kurang besar. Ya, kita di mana? Di pulkanya. Ini ya. Ini. Ya. Mana plus? Plus. Oh, ini B. Nah. Oke.
Oke, berarti ini poin ini yang validasi nih. Kita yang mana dulu? Nah, yang ini nih. Validasi tindakan yang salah. Dari kasus 1. Silakan, kata mana? Validasi yang salah. Gak apa-apa, kita belajar. Yang salahnya memvalidasi kesalahan Satria. Jadi seolah kita selaku guru, silakan validasi ya. Ini ada 3 pertanyaan. Validasi tindakan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Silakan, dari pertanyaan yang mana? Silakan Pak Dio atau Pak Kian, Bu Yeni, Bu Puji. Silakan pendapatnya. Gak apa-apa, salah juga kita belajar di sini berenang gitu ya. Validasi itu yang Mana? Silakan. alasan Bapak memanggil kamu di ruang itu karena tadi saya sengaja tidak masuk ke Bapak. Terus kalimat yang itu. Terus kalau yang lengkap Madian silakan. Kalau boleh tahu kenapa kamu membolos setiap sekali Bapak, kamu anak yang rajin dan jarang sekali membolos. Berarti ini termasuk validasi tindakan atau yang mana nih? Tadi Madian. Tanya validasi tindakan, menstabilkan, so itu menstabilkan, sudah stabil anak itu, menanyakan keyakinan kelas. Berarti yang mana Madian tadi? Yang ini validasi, stabilkan atau menanyakan keyakinan? Validasi tindakan yang salah. Oke ya, yang validasi tindakan salah itu udah di pertama oleh Pak Dian. Sekarang menanyakan keyakinan, silakan. Gak apa-apa saya juga yang mana kita belajar. Perkataan yang mana? Silakan. Menanyakan keyakinan. Bagaimana Mario? Menurut kamu, apakah kamu lakukan tadi sesuai ini? Ini berarti termasuk pada menanyakan keyakinan atau menstabilkan. Kan tadi udah validasi, Pak Dian, udah yang atas. Sekarang yang bawahnya silakan. Keyakinan keras, apa Pak? Keyakinan keras. Yang itunya yang poinnya menstabilkan. Yang mana nih stabil? Menstabilkan supaya anak meredam. Stabil. Itu Pak. Mana? Oh ya, Bu. Bapak sangat senang mendengarnya. Mari kita Mengindahkan. memindahkan keyakinan kelas untuk yang itu. Ini berarti ya. Yang menang. Yang Di pertama. sana ada kata-kata Ah. tidak mendorongkan anak tapi memberi semangat kepada anak. Ya, oke, makasih ya. Nanti ini tadi udah ada 3 kata kunci. Yang ini ya segitiga restriktif. Nanti Bapak Ibu silakan di kelas itu cara menangani anak sesuai dengan segitiga restitusi. Ini ada 3 validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan. Ini jawabannya berarti yang kasus 1. Nah, ini berarti menstabilkan. Nah, jika kamu berbuat ini menstabilkan, stabil the identity. Bagian dasar segitiga yang bertujuan menstabilkan identitas anak agar suasana hatinya kembali tenang setelah melakukan kesalahan. Nah, ini jawabannya. Jika kamu berbuat salah seperti ini, tentu saja kamu memiliki alasannya. Ya, yang bagian tadi Pak, yang bagian ini menstabilkan. Jadi pertanyaan, jika kamu berbuat salah seperti ini, ya bisa melakukan telat datang, tentu saja kamu mempunyai alasannya. Nah, jika anak itu bertanya, ini untuk menstabilkan, ya supaya anak itu stabil dulu. Ya, jangan digampong atau jangan menurut segitiga restitusi. Ya, ditanya dulu, ya apa itu kendala alasannya. Yang ini validasi. Nah, yang tadi Pak Dian. Baiklah Satria, Bapak di sini tidak akan menyarankan kamu di Solo anak itu tidak salah, ya. Karena kamu memang lagi ada masalah. Namun tindakan yang kamu lakukan dengan membolos keputusan tentu saja tidak benar. Nah, di seolah-olah
dibenarkan dulu, tapi dikasih masukan. Ya, jadi jangan menyalahkan kesalahan tersebut. Jadi kita validasi dulu, tanyakan. Yang ketiga, nah yang keyakinan tadi, kayak kelas kan ada tadi, misalkan tepat waktu, hadir tepat waktunya, tidak makan, tidak minum, itu keyakinan kelas. Ya. Nah ini mereka bagian sisi ini akan menghubungkan anak dengan nilai-nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan mengembalikan kepada keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah ini menurut kamu, apakah yang kamu lakukan tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sekian tidak, ya. Karena dia tidak datang tepat pada waktunya, itu pelajaran IPA. Jadi tidak hadir pada saatnya. Harusnya hadir sesuai dengan kesepakatan untuk pelajaran IPA, tapi dia tidak hadir. Ini kasus yang pertama. Kita ada kasus lagi ya, nanti sedikit pasti bisa. Ya, nih kasus yang kedua. Nah, kasus kedua, ini Dila kelas 9B SMP Negeri Ciliwung. Ketika ulangan harian, ini pas Bapak Ibu mengajarkan dia ulangan harian, dia mencontek. Dila setelah melanggar subjek kelas yang sudah seperti bersama Ibu kejujuran di dalam kelas. Nah, ini nanti ada pertanyaannya, kita lihat filmnya dulu, videonya dulu. Untuk kalian berarti pertemuan sekarang ulangan harian yang kedua, nanti siapkan kertas tebal ya. Itu soal udah dibagikan, nanti langsung diisi mulai dari sekarang. Silakan isi soalnya, pertanyaannya. Tapi Bapak minta jangan mencontek, ya, jujur. Siap? Siap. Silakan kerjakan. Ya, beres, kumpulkan. Ya, beres, kumpulkan. Oh, itu ya, aduh ada yang contek tuh. Dila ya. Berarti nanti ke ruangan Bapak ditunggu. Sekarang ya, silakan. Ya, ke ruangan Bapak. Ya, cukup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lila duduk ya. Kamu tahu nggak dipanggil oleh Bapak ke sini? Iya, karena waktu Dila ulangan, Dila mencontek Pak. Silakan Lila, kronologisnya gimana? Jadi waktu itu Dila membawa catatan kecil di dalam kelas dan diketahui oleh Bapak. Berarti Bapak yakin ya tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang Dila lakukan. Ya Pak, oleh karena itu Dila meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak. Ya, Bapak juga dimaafkan ya Dila. Tapi kamu sampai sekarang mencontek gimana sih? Alasannya kenapa kamu mencontek di pelajaran Bapak? Jadi begini Pak, karena waktu itu pembelajarannya buat Dila itu sulit. Jadi Dila memutuskan untuk membawa catatan kecil. Dila minta maaf ya Pak. Oh ya Bapak, berarti itu tindakan itu benar atau salah ya? Salah Pak. Dila tidak jujur dalam mengerjakan ulangan harian. Berarti Bapak minta untuk kedepannya apa yang kamu lakukan saat ujian berlangsung jangan dilakukan lagi ya. Ya Pak, Dila akan belajar lebih tekun lagi Pak dan bertanya kepada Bapak apabila Dila belum paham. Kejujuran. Sampai pertanyaan tidak tadi. Iya, nanti yang validasi menstabilkan sama keyakinan kelas. Ya, video ya. Kita ganti videonya.
Itu videonya. Jadi Dila itu mencontek. Kita lihat kasusnya, ini skenario-nya. Nah, ya. Kita bareng-bareng. Ada satu kasus lagi. Ini Dila mencontek waktu ulangan matematika. Di sini kita kata-kata atau pertanyaan yang mana? Pertama validasi, menstabilkan, dan keyakinan kelas. Silakan. Mana kata-katanya? Bebas, stabilkan dulu, atau validasi dulu, atau keyakinan kelas. Tanyakan. Silakan. Kemana? Gak apa-apa. Bisa juga kita belajar, ya. Nah, silakan. Ini pendek durasinya nih. Yang mana poinnya? Yang menanyakan, menstabilkan, silakan. Ya, siapa dia? Silakan Pak Dian. Bu Puji? Ya, Bu Ika. Untuk menstabilkan itu yang dilakukan oleh Bapak, yang kalimatnya Bapak yakin tidak ada yang sempurna. Kamu sudah baik, mau mengakui kesalahan yang sudah dilakukan. Oh, ya, berarti itu menstabilkan. Ya. Jadi seolah dianggap sempurna dulu, ya, walaupun dia salah juga, sempurnakan dulu, itu menstabilkan dulu. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Silakan. Terus ada lagi keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan yang mana tuh? Kesepakatan ya, Pak Dian, bagus. Untuk kedepannya apa yang saya akan lakukan saat ujian langsung. Terus Saya akan belajar lebih terbuka dan bertanya kepada profesor kemampuan. Apa apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. oke, berarti pertanyaan dari Pak Yusuf ya, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat ujian langsung? Itu kesepakatan kelas. Satu lagi yang validasi kesalahan. Nah, validasi kesalahannya. Dia pertanyaan Pak Yusuf, silakan validasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apakah mengapa Bapak panggil sini? Silakan. Bila kemarin waktu ulangan harian kami mencontek Pak. Coba kamu ceritakan kronologis kejadiannya. Iya Pak. Dan waktu itu saya membawa catatan di dalam kelas. Bla silakan. Gila, iya Pak. Yang mana? Memvalidasi kata-kata yang mana? Validasi tentang keyakinan. Silakan, Bu Puji. Yang mana? Gak apa-apa, saya juga gak apa-apa, kita belajar bareng ya. Karena ini adalah manfaatnya nanti di dalam kelas. Ya, segi 3 restitusi. Jika kita menghadapi masalah anak yang mencontek, ya, bawa ke kantor. Ada sana ada validasi, menstabilkan dan keyakinan. Mau Pak Dian lagi silakan. Gak apa-apa Pak Dian. Yang mana? Pak Dedi, mana? Yang mana kata-katanya? Yang Pak Yusuf aja ya, Pak Yusuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada kata Pak Yusuf.
Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Coba kamu ceritakan ya. Berarti kita ada itu padiannya. Coba kamu ceritakan untuk kejadiannya. Oke, kita lihat. Kita lihat jawabannya. Yang 3 segitiga restitusi yang tadi. Kasus yang kedua. Nah, ini menstabilkan jawabannya. Bapak yakin tidak ada yang sempurna. Ya. Kamu sudah baik, mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Itu berarti menstabilkan, supaya anak stabil dulu. Ya. Yang kedua, ini yang kedua, validasi. Yang kedua itu validasi tindakan gila. Nanya, kenapa ya itu? Kenapa kamu sampai mencontek? Validasi menanyakan kesalahan. Ya. Ya, kenapa sampai mencontek itu? Karena jawabannya. Yang terakhir, keyakinan keras. Nah, ini betul tadi kata Pak Dian. Nah, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Menanyakan betul, berarti ya itu. Itu berarti 2 kasus yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Nanti sebelum saya tutup ada refleksi. Jadi pendapat dari teman-teman tentang manfaat dari yang saya jelaskan tentang restitusi ini, ya. Silakan nanti refleksinya yang mau diutarakan. Tutup dulu dah. Ya, oke. Ini nanti semua sudah jelaskan. Saya minta teman-teman kerabat itu testimoninya. Apa yang saya paparkan itu silakan nanti kasih refleksi, kasih pendapat ke saya, ya. Silakan. Ada yang mau tadi tentang segitiga restitusi yang saya jelaskan, ya. Jadi dari kasus sampai ada kontrol, 5 kontrol posisi kebutuhan manusia, sampai ada 3 validasi segitiga restitusi. Itu validasi, ya. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, sama menanyakan keyakinan. Ya, silakan. Ada? Ya. Nanti itu Pak Dia sama Bu Ika. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ya. Untuk paparan dari Pak Yusuf tentang segitiga restitusi, saya sangat setuju. Dan saya sendiri dan teman-teman semua guru mungkin akan menerapkan di sekolah kami tentang segitiga restitusi ini. Terima kasih. Siap, makasih Pak Dia. Jadi nanti alhamdulillah desa saya paparkan itu mudah-mudahan semua guru itu teman kita semua sejawat itu bisa menerapkannya segitiga restitusi. Ini untuk perkembangan anak supaya lebih sukses di disiplin. Ya. Kita lanjut ke Bu Ika ya. Ini refleksi untuk tentang dari hasil pemaparan saya tentang segitiga restitusi budaya positif. Silakan Bu. Terima kasih Pak Yusuf. Saya sangat menginspirasi ya Bapak menjelaskan tentang segitiga restitusi. Mungkin kan di sekolah kita banyak ya masalah-masalah. Itu perlu sekali untuk cara menangani bagaimana supaya anak itu tidak down ya, kalau ada punya kesalahan. Nah, Bapak Yusuf tadi menerangkan tentang segitiga restitusi. Mungkin saya juga akan melakukannya kepada siswa. Kalau kebetulan saya juga kan jadi wali kelas. Mungkin banyaklah teman-teman juga yang pasti menemukan kasusnya gitu. Saya tertarik dengan cara segitiga restitusi yang akan menanyakan tentang siswa yang mogok sekolah, yang sering terlambat, atau ada yang suka berkelahi. Insya Allah saya akan menggunakannya dengan cara segitiga restitusi. Terus sebelum itu saya juga akan melaksanakan keyakinan kelas dulu supaya anak tahu apa sih keyakinan kelas itu. Gitu. Terus kalau dilanggar bagaimana? Gitu. Nanti dilanjutkan dengan kasus yang dihadapi oleh kita selaku wali kelas atau guru BP. Terima kasih Pak. Ya, makasih untuk Bu Ika tidak konsep. Semuanya sudah paham, alhamdulillah semuanya akan menerapkan segitiga restitusi.
Nah ini nanti setelah ditutup, saya tutup dulu. Nanti kita foto barengnya bersama. Nanti semuanya di depan, ada spanduknya. Nanti saya minta dan nanti kita semangat ya. Jadi nanti kata-kata apabila misalkan SMP 2 Cibimbing, oke atau gimana silakan ya kita berusaha. Oke untuk SMP nanti kita dulu ya. Untuk SMP 2 Cibimbing gimana? Bangkit atau gimana? Bangkit. SMP 2 Cibimbing bangkit. Terus ada lagi? Oh iya, nanti kita SMP 2 Cibimbing bang. Oke seperti ini ya. Siap? Kita ulang dulu. SMP 2 Cibimbing bangkit. SMP 2 Cibimbing bangkit. Yang saya pemaparan itu silakan dari ibu bapak dimanfaatkan segitiga institusinya. Intinya kita itu adalah untuk mendisiplinkan budaya positif di sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 2 Cibimbing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ke depan nanti kita foto bersama. Siap. Oke. Oke, siap. Oke, latihan. 1, 2, 3. Ya oke, kita nanti sepakat untuk tadi udah kalau saya bilang SMP Negeri 2 Cibimbing bangkit. Siap mulai? 1, 2, 3. SMP Negeri 2 Cibimbing bangkit. SMP Negeri 2 Cibimbing bangkit. SMP Negeri 2 Cibimbing bangkit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sobarudin MPDI selaku Wakasek Humas. Menanggapi pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku guru yang sedang menempuh pendidikan di CGP ini, sangat bagus dengan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Hal ini mendukung sekali di sekolah kami sedang menerapkan budaya salam itu atau ramah lingkungan, di mana hal ini supaya diterapkan ketika di lingkungan sekolah dan di kelas, supaya pembelajaran lebih kondusif, di mana siswa saling menghormati, saling senyum, tidak ada jarak pembeda sehingga pembelajaran lebih kondusif. Demikian, selamat menempuh pendidikan bagi Pak Yusuf, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Mulyati, SPD, Guru SMP Negeri 2 Cibimbing. Setelah saya memahami dan mempelajari apa pemaparan yang diberikan oleh Bapak Yusuf Sukarna, SPD, itu keren sekali, di mana mengaplikasikan kegiatan peserta didik ke dalam segitiga restitusi, sehingga dengan adanya segitiga restitusi, peserta didik akan lebih disiplin dan akan lebih berefektif dalam pembelajaran bersama gurunya. Pokoknya semua yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Sukarna keren, hebat, dan memotivasi kami sebagai rekan sejawatnya. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dedi Romaedi, guru SMP Negeri 2 Cibimbing. Budaya positif yang dipaparkan oleh Pak Yusuf sangatlah luar biasa dan bagus, dan akan saya terapkan waktu pembelajaran di kelas agar supaya siswa lebih meningkatkan disiplin dan juga pembelajarannya lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cece Hudaya. Kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia atau guru bahasa Indonesia di SMPN 2 Cibimbing. Setelah saya melihat pemaparan materi dari Pak Yusuf tentang budaya positif, alhamdulillah kebetulan di sekolah kami sudah diterapkan ya tentang 5S. Ketika siswa baru datang dari ke sekolah ya, kami para guru dan segenap tenaga tata usaha dan yang lainnya menyambut siswa di depan. Kegiatan tersebut sangat bagus sekali dan alhamdulillahnya sudah dilaksanakan di sekolah kami. Kemudian saya juga tertarik tentang adanya kasus
Yang dibahas di sana oleh Bapak Yusuf ya, di sana itu dijelaskan tentang segitiga restitusi ya, di mana di situ ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Jadi insya Allah segitiga restitusi tersebut akan saya terapkan di dalam pembelajaran saya selama di kelas. Mudah-mudahan dengan ilmu yang dipaparkan oleh Bapak Yusuf, saya juga mendapat ilmu baru untuk diterapkan di dalam pembelajaran saya. Demikian saja estimasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.